Kemudian nomor 3, saling menolong, ta'awun, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Saling menolong, kita kan tidak bisa tuh. Bapak-bapak sekarang badannya sehat, uangnya banyak, kendaraannya ada, apalagi punya orang bayaran tentu menolong orang kan gampang. Coba nanti bapak kalau sudah akan meninggal gimana? Kalau sudah meninggal, adus dewe, mandi sendiri, raut sendiri, mengubur diri sendiri. Tidak ada. Makanya kalau ada orang kemelinti itu kemaki, nggak butuh orang-orang. Alah, itu hanya tidak jujur oleh dirinya. Ada hukum saling di situ, tata bahasa nalar yang di situ. Kamu masih saling. Waktu lahir siapa? Saya tidak butuh orang. Nyatanya kamu dibidani, minta tolong ibumu waktu kecil dia masih neta ibumu. Orang nyambut gawe langsung jadi direktur utama perusahaan gitu. Bayi cengar lalu direktur utama perusahaan memimpin. Itu elok sekali itu. Makanya apa saling itu kan hukum tata bahasa nalar menurut agama Islam. Tidak ada yang namanya hierarki di atas bawah, tapi kiri kanan. Jadi kalau boleh saya kiri kanan, ini saling kan gini. Kemudian D, yang nomor 4, saling mendorong untuk memberikan makanan bagi orang miskin. Wala tahaduna ala ta'amil miskin. Tapi ini dipahami mafhum mukhalafah. Jadi dipahami yang sebaliknya. Ini kan kalau itu terjemahan asli kan, dan tidak mendorong orang untuk memberi makan orang miskin. Itu yang salah gitu. Makanya mafhum mukhalafah. Jadi orang yang baik itu adalah orang yang saling mendorong untuk memikirkan makan orang miskin. Jadi kalau ada yang kaya, ada yang satunya ilmu tentang miskin, maka si orang yang tahu ilmu tentang kemiskinan ngomong pada orang kaya itu, buat tolonglah uang itu disalurkan, gitu. Nah, ini yang punya duit nggak punya ilmu tentang mana atau yang namanya miskin itu, omong pada orang yang ahli dunia kemiskinan, diberitahu mana yang seharusnya saya itu bisa menyalurkan. Itu kan saling. Sampai ada orang untuk menutupi kekikirannya itu caranya gini, uangnya banyak, terus ditanya orang, Bapak kenapa kok uangnya kok makin banyak tapi tidak pernah disalurkan pada yang berhak? Nah, saya tidak tahu orang yang akan saya beri siapa. Nah, ini namanya apa? Teori saling hilang itu. Nah, kalau Bapak tidak tahu, tanya orang yang ahli di dunia kemiskinan. Nanti akan diberitahu itu. Nah, kalau sudah tahu, Bapak tinggal mengeluarkan. Ini kan saling ya istilahnya. Kemudian yang terakhir adalah saling mengutangi. Utang itu di dalam Islam nampaknya diperhatikan itu. Walaupun utang piutang itu berbahaya bagi kehidupan kita setelah mati nanti kalau tidak bayar utang ya. Tapi ternyata utang itu juga diperhatikan dalam agama. Boleh kok saling mengutangi. Hanya syaratnya hendaknya ditulis. Nah sekarang ini utang merasa ditulis tapi diingat. Nah baru diingat berapa utangmu? Lali aku mah. Lalinya bukan karena lali sungguhan, tapi ngelali. Nah, ini kan lebih mencelakai lagi. Makanya sekarang ini perlu kalau utang itu ditulis. Saya pernah dulu ngomong dengan ayahanda saya. Dulu kan ayah saya itu kan pernah pondok, ya, ada di Tadwiran di Jombang. Ini ada mami. Itu dulu itu masyarakat itu dulu kalau ilmu pertanahan kan belum seperti sekarang ada BPN itu loh Bapak. Nah, pertanahan. Itu dulu kan banyak amal jariah itu yang distorkan dari orang kaya di kampung ke kiai-kiai. Biasanya sowan gitu.
Sowan, lalu Pak Yai, ini ada sawah, ini 1 hektar sebelah sana, itu batasnya ini saya amal jariah karena pondok pesantren supaya pondok pesantren ini makin kuat untuk pembiayaannya. Oh nggih, ya hanya gigi saja, tapi tak ada tulisan batasnya mana, apalagi seperti sekarang itu sertifikatnya mana, tidak ada. Nah kebetulan yang tahu hanya Kiai Sepuh, lah anak-anaknya tidak tahu. Akibatnya apa? Ketika Kiai Sepuh wafat, disangka tanah jariah itu milik Bapak Kiai, ikut diwaris. Nah ini contoh dosa ini. Kalau sampai nanti diwaris oleh anaknya Kiai, siapa dosanya yang menanggung? Ya semuanya. Anaknya juga dosa karena mengapa tidak tabayun dulu, mengklarifikasi dari mana harta ini. Nah Kiai yang sepuh juga ada kelirunya. Kelirunya dia tidak memberitahu bahwa itu sebetulnya apa itu namanya harta jariah. Nah sekarang sudah mulai disadari. Saya dulu pernah tanya-tanya teman-teman yang lulusan Gontor itu. Nah, Gontor itu sekarang kan kekayaannya luar biasa. Di daerah Ngawi itu, yang tepi jalan itu loh Bapak. Itu ya Mantingan. Kalau tidak salah itu dulu luasnya kurang lebih 125 hektar. Jadi luas sekali kan. Terus sampai itu kampus begitu. Itu dulu oleh Kiai Zarkasi itu dimulai dicatat gitu. Dicatat. Ini bukan milik trio Kiai di Gontor itu. Kiai Sahal, Kiai Zarkasi, Kiai mana? Bukan. Kiai mana punya sendiri. Itu amal jariah itu ditumpuk sendiri sehingga apa? Sehingga kekayaan pesantren tidak terwariskan pada anak-anaknya. Yang diwarisi yang memang miliknya Kiai saja. Nah itu saya tabik betul itu. Saya hormat sekali. Ya itulah yang benar itu. Seperti itu. Nah inilah namanya utang juga gitu. Utang itu harus ditulis. Soalnya aja saling utang itu nggak apa-apa. Kalau sudah ditulis, nanti kalau resiko pengembaliannya bisa keturunannya. Ya, maka sering-sering saya juga termenung kalau ada orang ada kematian itu selalu ada kata-kata para rawuh ingkang minulya menawi wonten hak agam ingkang dereng dipun beresaken sumangga kersa enggal-enggal dipun beresaken kanjen keluarga. Lah ini kan tidak ada tulisannya. Gimana untuk menyelesaikannya? Nanti hanya padu saja itu. Ada yang minta pengembalian, mungkin ini kesempatan untuk memperbesar permintaannya. Nah sini juga tidak tahu berapa yang harus dibayarkan. Maka di sini yang menerima ini mungkin ini hanya sekedar pembuktian tentang saling. Jadi ada 5 itu. 1 ta'aruf, perkenalan. Kemudian yang kedua saling tausiah. Ya, tausiah saling nasihati. Kemudian ketiga ta'awun, saling menolong. Kemudian yang keempat adalah saling mendorong untuk memperhatikan orang miskin. Yang kelima adalah saling mengutangi satu sama lain, syaratnya ditulis. Nah, kemudian dalil ketiga adalah kesendirian tidak pernah terjadi. Ada bapak-bapak yang senang sendiri, tidur sendiri, mandi sendiri, masak sendiri, makan sendiri, ya betul, makan sendiri, pergi sendiri, umi sendiri, lebih-lebih tersenyum-senyum sendiri, sampai tertawa-tawa sendiri. Ini Masya Allah itu. Nah itu akhirnya dianggap ini orang ini masih beres atau enggak gitu. Jadi hukum sendiri tidak ada gitu. Logika manusia selalu gabung. Tapi kalau Allah tidak, Allah itu sendiri, tunggal. Hanya Allah kan. Lainnya makhluk seperti kita
selalu zaujain, berpasangan. Ya, syair zaujain, berpasangan. Nah inilah. Jadi tiga inilah tata bahasa nalar. Kausalitas, keterpengaruhan, dan kedua sendiri itu tidak ada. Monggo penjenengan akan membongkarnya, akan berusaha untuk membongkar, menghilangkan dari kita. Monggo. Kalau menurut saya tidak mungkin, karena itu sudah tata bahasa nalar manusia yang melekat pada diri manusia. Berdasarkan keadaan inti dalam tata kerja akal di atas, maka akal sangat sulit, bahkan mustahil atau mampu menerima atau memahami ungkapan-ungkapan berikut. Keberadaan atau al-wujud atau eksistensi tampak dari sudut penglihatan ketiadaan, al-adam atau nihil. Seperti tadi saya katakan pada permulaan tadi. Ini ada catatan, René Descartes pernah mengatakan cogito ergo sum. Aku berpikir maka aku ada. Jadi pengertian ada hanya kalau manusia berpikir. Kalau manusianya tidak berpikir, maka pengertian ada itu tidak ada. Nah sekarang kalau ada orang mempersoalkan Tuhan, itu orang itu berpikir atau tidak? Gimana? Berpikir. Nah karena itu ada, gitu loh. Kira-kira logikanya sederhana ya. Kata dia, aku berpikir maka ada. Jadi pengertian ada itu kalau manusia memfungsikan berpikirnya. Nah kalau ada orang mempermasalahkan Tuhan, nah orang yang mempermasalahkan itu mikir atau tidak? Mikir. Nah, karena itu sesuatu yang ada memikirkan sesuatu yang ada. Ini benar ini. Ini lurus tata kerja akal yang begitu. Bukan dari memikirkan sesuatu yang ada dari ketiadaan. Kalau tidak berpikir berarti tiada. Nggak mungkin itu. Itu logikanya begitu. Maka segala yang bisa dipahami ada oleh orang yang sedang berpikir atau menggunakan akal hanya kalau berpangkal dari penglihatan ada atau al-wujud, bukan tiada atau ada. Itu ya sudah cepat sekali ya sudah, masya Allah. Kemudian yang kedua, kebaruan atau hadisun atau sesuatu yang mungkin atau relatif istilahnya dapat muncul bersamaan dengan ketidakbermulaan atau al-qidam atau sesuatu yang wajib atau mutlak. Ini kan ditolak akal. Kenapa? Nah, ini catatannya. Pemahaman dimensional paling tidak ada tiga, yaitu tempat, waktu, dan kekuatan. Kita kan sadarnya ada tiga dimensi itu. Dimensi tempat, dimensi waktu, dimensi energi. Tempat itu real, bisa dipegang seperti ini kalau ini ya misalnya, atau ruangan itu bisa lihat gitu. Itu tidak begitu abstrak ya. Kemudian yang kedua waktu itu abstrak. Lalu yang ketiga energi lebih abstrak lagi. Di mana itu energi itu Bapak? Bisa lihat? Nggak bisa. Tapi ada itu. Nah terus karena itu kecermatan akal hanya sebatas demikian itu. Kata Ibnu Khaldun, akal manusia sekalipun seteliti neraca tidak mampu menimbang sebuah gunung. Gunung di sini dianalogikan dengan kemahabesaran Tuhan. Neraca yang miligram itu ya, Bapak akan memberi berapa miligram misalnya. Itu bisa neraca itu mengukur tepat gitu. Teliti sekali, cermat Pak. Tapi neraca seperti secermat ini dipakai untuk menimbang Gunung Merapi. Nah, sekarang persoalannya adalah apa neraca ini yang salah? Akal itu seperti neraca. Jadi apakah akal manusia itu untuk memikirkan Tuhan itu salah? Bukan salah, tapi alat itu tidak tepat. Kalau namanya neraca hanya menimbang emas hanya berapa gram itu. Kalau mau gunung itu buatlah timbangan yang maksi, yang besar untuk gunung. Kalau di sini timbangannya juga beratnya gunung. Nah baru. Jangan neraca dipakai untuk
mikir gunung. Nah, ini sama dengan Ibnu Khaldun memberikan ilustrasi seperti itu. Nah, berdasarkan uraian menyeluruh di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pemahaman bahwa Allah adalah ada adalah menuntaskan kepuasan mekanisme kerja akal manusia. Jadi kalau Allah itu ada, itu memuaskan. Puas ya. Sebaliknya, pemahaman bahwa Allah adalah tidak ada, atau ateisme misalnya, adalah menumbuhkan ketidakpuasan kerja akal manusia tanpa berkesudahan. Karena manusia berpikir. Nah, berpikirnya apa? Kalau berpikir baru sadar tentang ada. Nah, Tuhan sebagai sasaran, seperti tadi, alat-alatnya tidak sesuai dengan mekanisme tata akal itu. Terlalu lemah. Walaupun kita punya alat, tapi yang diukur itu terlalu berat. Ini untuk apa? Seperti itu. Maka di sini lalu ditindaklanjuti dalam praktek kehidupan kita. Satu, agresivitas penalaran manusia akan bersifat kontraproduktif, artinya tidak produktif, tidak berbanyak manfaatnya gitu. Kalau sasaran yang dijadikan bahasan adalah masalah keberadaan Tuhan. Kalau nalar, kalau untuk mikir Gusti Allah, itu kontraproduktif. Sebab hasilnya akan senantiasa tidak memuaskan. Energi penalarannya habis, hasilnya nol. Sudah, mengikutnya nanti jingleng, nanti mumet itu, hasilnya nol. Nah, untuk apa? Makanya Kanjeng Nabi bilang, tafakkaru ala khalqillah wala tafakkaru ala zatihi fatuhliku. Tafakkaru, pikirkanlah berulang ala khalqillah, terhadap makhluk Allah. Boleh, silakan. Tinalar silakan. Bahkan di sana akan timbul ilmu yang bertumbuhan nanti. Silakan. Planet, bintang, sinar, air, hawa, benda-benda padat, benda apalah sekali yang lainnya itu, silakan timbul ilmu. Tafakkaru bi khalqillah wala tafakkaru ala dzatihi, jangan berpikir tentang zat Tuhan, substansi Tuhan, keberadaan Tuhan. Patuliku, kamu hancur. Sudah mikirnya terlalu apa? Begitu rupa, hasilnya nol. Maka kamu akan mumet itu. Dan untuk apa? Cukup Gusti Allah ada. Titik. Stop sebenarnya. Tidak usah diteruskan. Itu yang paling penting dalam. Nah, ini kan filosof juga begitu, ahli mukalam begitu, ahli sufi juga sama. Gusti Allah itu sana itu. Yang penting ada dalam hati. Yang kedua, beningnya kata hati yang melihat berdasar basirah, pandangan mata batin ya, kemarin itu. Manusia akan menghasilkan hal yang sangat produktif. Sekalipun sasaran yang dijadikan bahasan adalah masalah keberadaan Tuhan. Kalau keberadaan Tuhan dilihat dari basirah, memuaskan. Sebab basirah itu bening. Basirah itu adalah cipratan cahaya Allah, nurullah. Di situ ada kata zauq. Kemarin dulu gambarnya kan ada ya Bapak berkali-kali itu loh. Kan ada zauq. Zauq itu rasa. Rasa itu ada dengan sir. Sir itu rahasia Tuhan. Itu dekat sekali. Kalau pikiran di luar itu dalam garis edar yang di luar itu agak jauh gitu ya. Sulit gitu masuk. Tapi kalau zakir bening. Karena basir. Sebab hasilnya akan senantiasa sangat memuaskan dan menentukan ruang batin dalam kehidupan sampai ajal tiba. Coba sekarang Bapak-bapak penjenengan menggali tentang kematian saja. Saya tidak mau mati. Dipikir terus. Coba. Nanti Bapak-bapak akan frustrasi. Karena kenyataan itu adalah kodrat. Kodrat ini menyangkut Allah. Tapi coba kalau ajal itu dipandang dari
mata batin. Nabi-nabi orang baik saja dicintai Allah mati. Presiden-presiden mati. Filosof-filosof mati. Ulama-ulama mati. Bapak ibuku mati. Mbahku buyut canggah wareng udeg-udeg gantung siwur sampai di atasnya besok sekali asem mati. Untuk apa dipikir mati? Monggolah Gusti Allah hak panjenengan. Mudah-mudahan sebelum mati ini saya tak beramal soleh. Ini hilang itu sehat, enak, puas. Tapi bapak-bapak tuh mikir gitu saja lah. Ajal itu aja lah. Jangan Tuhan. Ajal itu aja. Bapak-bapak berpikir itu direnungkan sampai tidak bisa tidur. Tapi kalau lepas, enggak apa-apa Gusti Allah. Ajal itu panjenengan kok. Hak panjenengan. Saya tidak punya hak apa-apa itu. Saya memaksa juga tidak bisa. Yang lebih baik apa? Saya serahkan aja sama panjenengan. Seres. Enak, bisa tidurnya ya. Inilah. Oleh karena itu adanya Tuhan tidak usah dipikir untuk apa. Mari tidak bisa tidur itu. Ya. Serahkan aja. Allah itu ada cukup. Semuanya diatur oleh Allah dan aku menjalankan garis-garis Allah. Titik. Suruhnya mau apa? Saya menjadi orang yang soleh. Cukup. Saya jalani itu. Bening hati kita, teduh rasa jiwa kita, bisa tidurnya. Baiklah, ini sudah jam 9. Terima kasih. Mungkin ada pertanyaan mungkin dari luar sebelum saya pamit. Terima kasih Ustaz. Baik, selanjutnya itu sesi tanya. Monggo yang tinggal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Kalau ngaji seperti ini itu bersemangat Pak. Iya, alhamdulillah. Karena wayangan aja sampai subuhnya tahan Pak. Alhamdulillah. Iya, mengupas ya karena ada penasaran kepada diri sendiri itu sehingga enak ya menemukan jati dirinya itu dengan seperti ini enak ya. Yang ingin saya tanyakan ini bahwa manusia itu diciptakan oleh Allah dengan segala keterbatasan. Padahal alam dunia yang tidak terbatas ini diperuntukkan kesemuanya pada manusia. Nah, ketika manusia bergeser mempunyai kehendak untuk ketidakterbatasan menguasai alam ini sehingga menjadi manusia itu takus. Oleh karenanya di dalam manusia langsung memberikan semacam pendapat bahwa yang tidak terbatas itu kemauannya sehingga seragam. Nah, bagaimana menggeser kemauan yang tidak terbatas yang ada pada manusia ini ke hal yang positif seperti yang dari manusia itu ada rasa sabar, sehingga kalau ada orang bilang sabar orang akese itu apa keliru ya? Apa kalau ini bisa menjadi hal yang positif itu menjadi enak ini, sehingga sifat rakus itu bisa menjadi sedikit terkendali. Yang pertama. Yang kedua, apakah ada hukum pada sistem sebuah manusia? Ketika kalau saya mengamati itu, manusia itu selalu berkelompok. Kalau ada orang beriman di situ, mesti oleh Allah digiring ke situ. Tapi pada suatu ketika ada orang juga yang senang bergerombol pada orang yang senang maksiat. Kalau lingkungan seperti ini, itu seolah-olah Allah itu menggiring, bukan seolah-olah. Qadarullah bahwa manusia itu dikelompokkan oleh Allah. Ini ada apa? Ada hukum yang berlaku pada manusia seperti ini sehingga manusia itu dengan sendirinya kalau berbuat baik itu oleh Allah diberikan tempat yang ketemu dengan orang-orang yang baik.
apakah ini kodrat suatu manusia atau ada hukum yang berlaku pada manusia? Demikian Ustaz yang bisa saya tanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Ada tanya? Dirapel, soalnya ini apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kodrat manusia salah satunya itu tidak berhenti memuaskan diri, Ustaz. Nah, bagaimana caranya kita itu mengendalikan biar kita itu ya wes tekan puas gitu loh, kan? Kadang kita itu ini kurang, akhirnya mentak-mentaknya kemasukan istilahnya itu jin maupun setan bahasanya begitu untuk menggoda manusia itu kan salah satunya itu tidak puas diri gitu istilahnya. Nah, bagaimana kita itu bisa mengontrol diri ya, mbah kita aja Adam saja keterinsut gara-gara istrinya ini pun insut namanya ini gara-gara kan dirayu oleh setan itu kan pertama nggak mau, akhirnya dipakainya istrinya sendiri istilahnya itu. Nah, kadar orang itu bagaimana Ustaz melihatnya itu? Maksudnya begini, setan itu menggoda manusia itu ada kadarnya enggak Ustaz? Nah, bagaimana caranya kita itu bisa menghalangi caranya itu setan itu bisa menggoda manusia agar manusia menjadi lebih baik lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih. Saya akan teruskan ya. Alam ini tidak terbatas. Kata tidak terbatas harus dikoreksi kembali. Jadi alam ini terbatas. Kita tidak pernah mengatakan alam itu tidak terbatas. Kalau menurut keyakinan Islam, yang tidak terbatas hanya Allah Subhanahu wa taala. Itu penting. Kemudian yang kedua, orang yang menyebabkan rakus itu apa? Kalau ditembak dari ilmu hikmah dulu pernah sudah saya bicarakan di sini. Ya, ini ada kecenderungan menggabungkan antara milik dan nikmat. Jadi ingin memiliki. Memiliki itu dalam bahasa teknisnya adalah kuantitas. Dalam bahasa bahasa komunikasinya itu jumlah. Ya, milik itu sukanya jumlah. Makanya dalam Al-Quran kayak itu ada dikatakan alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. At'ama min ju' itu artinya jumlah itu. Memberi makan pada orang lapar. Orang lapar itu kan satu piring sudah cukup kan? Dan satu piring kan sudah puas, kenyang ya. La khauf itu adalah yang kedua. Nikmat itu ialah mutu, kualitas. Manusia itu sering terjebak oleh dua tuntutan ini. Satu jumlah atau kuantitas, ya. Tambah adalah nikmat atau kualitas. Kalau itu tidak terkendali, itulah namanya rakus. Nah, supaya tidak dari rakus, apa? Dalam Quran diatur harus sadar hukum alam sunnatullah yang disebut dengan mizan dalam surah Ar-Rahman. Was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan. Mizan itu artinya keseimbangan. Contoh makan. Makan itu kira-kira seimbangnya pada tubuh kira-kira berapa piring Bapak? Enggak, kira-kira misalnya maksimalnya berapa? 3 piring. Ada yang berani 4 piring? Enggak ada, ya? Enggak ada. Itu artinya apa? Kalau sudah makan 3 piring, stop. Itu namanya menghormati hukum keseimbangan. Nah, sekarang kalau orang jadi orang kaya, misalnya ya, kalau hidup di tengah
negara yang baru miskin seperti ini, kekayaan bapak itu misalnya 1 triliun rupiah, sudah cukup belum? Kira-kira? Nah, ini kalau gitu belum, berarti tidak bisa mengendalikan kuantitas dan kualitas tadi. Di Indonesia bayar orang itu sebulan berapa pada tinggi? Misalnya, 50 juta sebulan. Sudah dianggap cukup. Ya sudah segitu aja dulu, dinikmati itu. Jangan berpikir 1 miliar. Nah, inilah yang disebut pengendalian diri itu karena apa? Kesadaran hukum mizan itu ada enggak dalam diri? Keseimbangan itu. Kalau makan 3 piring cukup, mengapa harus 5 yang dimiliki? Yang tersedia di depan itu kok harus 5? Ya cukup dengan 3 itu cukup. Nanti kalau lapar, ambil lagi 3. Begitu dan seterusnya. Ini memang ini yang namanya kepuasan dari kerakusan inilah yang tidak ada hukumnya dalam Al-Quran. Al-Quran mengatakan itu harus dibatasi. Sebab dengan rakus itu akan dengan kerusakan. Maka dikatakan Al-Quran dalam ayat lain, wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Makanlah kamu dan minumlah kamu semua, tapi wala tusrifu, jangan berlebih-lebihan. Apa kata berlebihan? Lebih dari hukum keseimbangan itu. Innahu la yuhibbul musrifin. Allah itu tidak suka pada orang-orang yang melebihi batas ukuran itu. Nah sekarang ini kalau orang mengendalikan milik dan nikmati siapa? Dirinya sendiri. Itulah sebabnya kata kuncinya, siapa orang yang bisa menguasai dirinya, mengelola dirinya, mengalahkan dirinya, itulah orang yang berbahagia. Sebaliknya orang yang tidak bisa mengelola dirinya, mengarahkan dirinya, mengalahkan dirinya, itulah orang celaka. Karena akan hukum keseimbangan alam akan rusak. Mesti menderita dia. Kalau tidak dirinya sendiri, termasuk lingkungannya. Seperti sekarang ini, sumuknya seperti ini apa sebabnya apa? Ini kan antara lain rakusnya negara-negara industri yang membuat apa? Cerobong-cerobong itu industri, sehingga apa itu ada semacam kerusakan. Ya, itu. Akibatnya apa? Lalu bolong-bolong itu kalau menurut teori kan begitu dalam ilmu pengetahuan, sehingga panas sinar matahari tembus langsung ke bumi. Tuh. Nah yang bolong-bolong ternyata bukan bagian tengah di khatulistiwa, tapi justru malah di atas es dari kutub utara, sehingga kutub utara menjadi meleleh. Karena meleleh airnya masuk ke khatulistiwa, kan khatulistiwa akhirnya pulau-pulaunya banyak yang akan tenggelam. Di samping itu panasnya itu mempengaruhi di bawah permukaan lapisan bumi ini. Seperti sekarang ini sumuknya luar biasa. Dulu 26 derajat saja sudah panas, sekarang sudah 32, 33 sekarang di daerah sini. Dulu Kaliurang itu terkenal, waduh jam 6 itu kalau mandi berani itu ya, kalau itu hebat itu dulu. Sekarang mandi jam 5 berani aja itu. Karena sudah panas di Kaliurang itu. Jadi gitu ya. Jadi pengendalian milik dan nikmat dikaitkan dengan hukum keseimbangan itu perlu di situ supaya tidak terjadi kerakusan. Ya. Kemudian yang kedua mengenai hidayah untuk menggiring tentu. Di sini gini. Kalau saya katakan bicara takdir. Takdir itu apa? Takdir itu ialah porsi yang dikaruniakan Allah kepada kita yang tertanam atau tertulis di Lauh Mahfuz. Kita tidak tahu, tapi kita yakin ada porsi itu. Contoh, umur kita berapa? Porsi kita apa? Enggak ada. Tapi bapak-bapak yakin enggak punya porsi umur? Nah itu yang penting itu. Punya porsi X
tahun di Lauh Mahfuz. Tapi kejadian takdir itu baru ketahuan kalau sudah terjadi. Seperti sekarang Kanjeng Pangeran Keraton Pakualaman usianya berapa tadi? 77 tahun. Nah itu ternyata tulisan di Lauh Mahfuz itu 77 tahun. Baru ketahuan sekarang ini. Ternyata porsi beliau 77 tahun. Nah kita tidak tahu berapa. Makanya orang bilang, oh ini sudah takdir. Misalnya orang gagal gitu. Apakah betul itu? Kalau tidak berhasil pada saat itu benar. Tapi apakah betul setelah kegagalan itu tidak ada keberhasilan? Itu porsi waktunya atau porsinya tersimpan di sana, di Lauh Mahfuz. Maka ada orang bilang, yang benar itu gimana? Dalam tanda petik, mencari takdir. Artinya mencari takdir apa? Usaha gagal, usaha lagi, gagal lagi. Kalau sudah mati terus gagal, memang takdirmu gagal. Begitu. Sehingga manusia itu yang ada harapan aja. Begitu gagal, harapan dimunculkan, berusaha lagi. Gagal lagi, harapan dimunculkan sampai mati kita. Siapa yang lalu menghakimi dia takdirnya itu? Orang yang masih hidup. Oh, ini Pak Damami ini orang gagal. Kenapa? Ketika sudah mati, nyatanya mungkoyong ini. Jadi bukan saya yang tahu, tetapi orang yang masih hidup. Yang kita penting adalah hanya porsinya itu saja yang kita yakini. Itu yang dimaksud ini. Oleh karena itu kalau bagaimana kita ini digiring kepada yang jamaah yang baik seperti itu, apa takdir? Untuk sementara takdirnya seperti ini. Tapi bagaimana takdir berikutnya? Tidak tahu kita. Nah begitu kira-kira. Tetapi kita juga diberi pilihan bahwa ini manfaat atau tidak. Nah, gitu. Kalau manfaat kita teruskan. Ternyata takdir berikutnya kok datang lagi. Oh memang takdirnya memang kumpulnya dengan orang-orang baik. Nah seperti itu. Di situ itu sebenarnya. Kemudian yang kedua, untuk mengendalikan diri, mizan tadi sudah saya jawab ya, Mas. Nah, terus ini goncangan setan bagaimana? Begini, setan itu kalau menurut Al-Quran, kalau menurut cerita loh ya, itu kan dia itu gelo karena apa? Karena tidak mendapat keistimewaan melebihi dari manusia. Manusia diberi kelebihan, begitu rupa. Sehingga apa? Setelah itu timbullah yang disebut dengan iri hati. Awalnya iri hati terus tinggal punya orang iri hati itu apa? Atau dengki itu. Ya lalu bersifat mencelakai. Maka dalam Al-Quran itu kan disebut fa'azallahuma syaitan anha. Kan fa'azal menggelincirkan. Setan itu menggelincirkan pada manusia supaya keluar dari surga. Apa itu penggelincirannya itu? Satu, karena suka berebut rezeki. Itu nanti di dunia ini. Satu. Kemudian yang kedua, suka kemapanan. Ya. Kemapanan ini apa? Di situ disebutkan ada dua, yakni mustaqar. Mustaqar itu tempat tinggal. Yang kedua adalah mata. Mata itu perhiasan. Tempat tinggalnya mapan, peralatan infrastruktur semua apa itu namanya perlengkapannya ada. Itu yang suka menggelincir. Yang kedua berebut dengan orang lain, dominasi ekonomi, jegal dengan peraturan, dengan perjanjian dan sebagainya. Ala kulikan untuk mementingkan diri sendiri. Nah itu penggelinciran dari para setan nanti di dunia ini. Tapi kalau di surga digelincirkan dengan makan buah khuldi itu. Ya, begitulah kira-kira. Mudah-mudahan ya sedikit jawaban dari saya. Terima kasih. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf jika ada kelupaan. Wallahu a'lam bishawab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Amin. Billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.